Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yusriani Yunus. Saya mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana IAIN Parepare. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Usman Nur MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Difusi dan Inovasi Teknologi Pendidikan Agama Islam. Kemudian saya ingin mengajak kepada teman-teman untuk menonton atau menyimak materi mengenai proses keputusan inovasi, menerima atau menolak inovasi oleh perseorangan atau organisasi. Nah, jangan lupa untuk menyaksikan sampai selesai dan like dan subscribe. Ya, kegiatan kita di mana kemarin saya menyampaikan kegiatan kita itu adalah ada presentasi individu yang kita lakukan, dan itu nanti kita akan lanjutkan juga dengan kita sambil presentasi di Zoom begitu. Jadi yang belum pernah presentasi, yang dahulu pada saat Pak almarhum Pak Dahlan siapa? Kelompok berapa? Sudah ada yang pernah presentasi ya? Kelompok 1 dan 2, Pak. Oh, 1 dan 2. 3, 4 belum ya? Belum, Pak. Ya, 3, 4 belum. 3, 4 nanti kita siapkan 3, 4, 5. Kelompok 5. Iya Pak, siap Pak. Siapa kelompok 5? Ya halo, siap Pak, siap. Ya, silakan kelompok 5. Yes. Pak Wahyudi ya? Kedengaran suara Pak? Ya, kedengaran. Nah, silakan. Ingin share layar Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul tentang proses keputusan inovasi, yang membahas tentang menerima atau menolak inovasi oleh perseorangan atau organisasi. Nah, jadi kami dari kelompok 5 beranggotakan 2 orang, antara lain yang pertama itu Ibu Yusrian Yunus, dan yang kedua saya sendiri, Wahyudi Syamsul. Jadi saya akan menjelaskan tentang yaitu pengertian inovasi dalam organisasi dan tipe keputusan organisasi dalam inovasi pendidikan dan pembelajaran. Untuk lebih lanjutnya, materi tentang prosedur pengambilan keputusan inovasi dalam sebuah organisasi akan disampaikan oleh Ibu Yusrian Yunus. Kepadanya dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja, saya akan melanjutkan materi mengenai prosedur pengambilan keputusan inovasi dalam sebuah organisasi. Nah, proses keputusan inovasi ialah proses yang dilalui atau bisa juga dikatakan sebagai dialami individu, unit pengambilan keputusan yang lain, mulai dari pertama tahunnya adanya inovasi
kemudian dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi tersebut. Nah, penetapan keputusan menerima atau menolak inovasi, implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Nah, proses keputusan inovasi ini bukan kegiatan yang dapat berlangsung seketika, tetapi merupakan serangkaian kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Nah, sehingga individu atau organisasi dapat menilai gagasan yang baru sebagai bahan pertimbangan untuk selanjutnya akan menolak atau menerima inovasi atau menerapkan inovasi tersebut. Nah, ciri pokok keputusan inovasi dan merupakan perbedaannya dengan tipe keputusan yang lain ialah dimulai dengan adanya ketidaktentuan tentang sesuatu. Nah, menurut Roger, proses keputusan inovasi terdiri dari 5 tahap. Yang pertama itu ada tahap pengetahuan atau knowledge. Kemudian yang kedua, tahap bujukan. Kemudian yang ketiga, tahap keputusan. Keempat, tahap implementasi dan tahap konfirmasi. Nah, pertama, tahap pengetahuan atau bisa juga dikatakan sebagai tahap knowledge, di mana proses keputusan inovasi dimulai dengan tahap pengetahuan, yaitu pada tahap ini seseorang menyadari adanya suatu inovasi dan ingin tahu bagaimana fungsi inovasi tersebut. Nah, kemudian yang kedua, tahap bujukan atau persuasion, di mana pada tahap persuasi ini dari proses keputusan inovasi, seseorang membentuk sikap menyenangi atau tidak menyenangi terhadap inovasi tersebut. Nah, jika pada tahap pengetahuan proses kegiatan mental yang utama bidang kognitif, maka pada tahap persuasi yang berperan utama bidang efektif atau perasaan. Nah, di sini seseorang tidak dapat menyenangi inovasi tersebut. Nah, ia tahu lebih dulu tentang inovasi. Nah, dalam tahap persuasi ini lebih banyak keaktifan mental yang memegang peran. Seseorang akan berusaha mengetahui lebih banyak tentang inovasi dan menafsirkan inovasi yang diterima. Nah, dalam tahap persuasi ini juga sangat penting peran kemampuan untuk mengantisipasi kemungkinan penerapan inovasi di masa yang akan datang. Perlu ada kemampuan memproyeksikan penerapan inovasi dalam pemikiran berdasarkan kondisi dan situasi yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu tahap keputusan, di mana tahap keputusan dari proses inovasi berlangsung jika seseorang melakukan kegiatan yang mengarah untuk menetapkan, menerima atau menolak suatu inovasi tersebut. Nah, menerima inovasi berarti sepenuhnya akan menerapkan inovasi. Kemudian menolak inovasi berarti tidak akan menerapkan inovasi tersebut. Nah, di sini sering terjadi seseorang menerima inovasi setelah ia mencoba lebih dahulu. Bahkan jika mungkin mencoba sebagian kecil lebih dulu. Baru kemudian dilanjutkan secara keseluruhannya jika sudah terbukti berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap implementasi, di mana tahap implementasi ini dari proses keputusan inovasi terjadi apabila seseorang menerapkan inovasi. Dalam tahap implementasi ini berlangsung keaktifan baik mental maupun perbuatan. Nah, keputusan penerimaan gagasan atau ide baru dibuktikan dalam praktek. Nah, pada umumnya implementasi tentu mengikuti hasil keputusan inovasi. Nah, kemudian tahapan selanjutnya yaitu tahap konfirmasi. Nah, dalam tahap konfirmasi ini, seseorang mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya atau yang telah diambil. Dan ia dapat menerima kembali keputusannya jika memang diperoleh informasi yang bertentangan dengan informasi semula. Nah, tahap konfirmasi ini sebenarnya berlangsung secara berkelanjutan sejak terjadi keputusan penerimaan atau menolak inovasi yang berlangsung dalam waktu yang tak terbatas. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator.
Oke, baik, diucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Yusreni Yunus. Jadi mungkin itu saja yang kami sampaikan dari kelompok 5 yang membahas tentang proses keputusan inovasi, menerima atau menolak inovasi oleh perseorangan atau organisasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada Bapak dosen. Terhadap keputusan yang telah diambilnya atau yang telah diambil, dan ia dapat menerima kembali keputusannya jika memang diperoleh informasi yang bertentangan dengan informasi semula. Nah, tahap konfirmasi ini sebenarnya berlangsung secara berkelanjutan sejak terjadi keputusan penerimaan atau menolak inovasi yang berlangsung dalam waktu yang tak terbatas. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, diucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Yusreni Yunus. Jadi mungkin itu saja yang kami sampaikan dari kelompok 5 yang membahas tentang proses keputusan inovasi, menerima atau menolak inovasi oleh perseorangan atau organisasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada Bapak dosen. Atau dimulai saja langsung sesi tanya jawab untuk kelompok. Oh iya ya, bagian pun Bapak. Untuk kelompok 3, 4, 5, bagaimana? Ya, baik, mohon maaf tadi ada telepon dari Pak Direktur, jadi ini sementara keluarga besar Yayan Parepare lagi berduka karena orang tuanya Pak. Dari proses inovasi berlangsung jika seseorang melakukan kegiatan yang mengarah untuk menerima atau menolak suatu inovasi tersebut. Nah, menerima inovasi berarti sepenuhnya akan menerapkan inovasi. Kemudian menolak inovasi berarti tidak akan menerapkan inovasi tersebut. Nah, di sini sering terjadi seseorang menerima inovasi setelah ia mencoba lebih dahulu. Bahkan jika mungkin mencoba sebagian kecil lebih dulu, baru kemudian dilanjutkan secara keseluruhannya jika sudah terbukti berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap implementasi, di mana tahap implementasi ini dari proses keputusan inovasi terjadi apabila seseorang menerapkan inovasi. Dalam tahap implementasi ini berlangsung keaktifan baik mental maupun perbuatan. Nah, keputusan penerimaan gagasan atau ide baru dibuktikan dalam praktek. Nah, pada umumnya implementasi tentu mengikuti hasil keputusan inovasi.
Nah, kemudian tahapan selanjutnya yaitu tahap konfirmasi. Nah, dalam tahap konfirmasi ini, seseorang mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya atau yang telah diambil. Dan ia dapat menerima kembali keputusannya jika memang diperoleh informasi yang bertentangan dengan informasi semula. Nah, tahap konfirmasi ini sebenarnya berlangsung secara berkelanjutan sejak terjadi keputusan penerimaan atau menolak inovasi yang berlangsung dalam waktu yang tak terbatas. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, diucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Yusriani Yunus. Jadi mungkin itu saja yang kami sampaikan dari kelompok 5 yang membahas tentang proses keputusan inovasi, menerima atau menolak inovasi oleh perseorangan atau organisasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada Bapak dosen. Maaf, tadi ada telepon dari Pak Direktur, jadi ini sementara keluarga besar Yayan Parepare lagi berduka karena orang tuanya Pak Rektor meninggal dunia. Baik, kita kirimkan dulu Al-Fatihah untuk Pak Haji Muhammad Yunus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira yang sudah dipresentasikan tadi pada hari ini, kalau misalnya ada yang mau mengajukan pertanyaan, boleh. Ada yang mau bertanya dari materi kita ini? Nah, kalau tidak ada berarti sudah cukup kita presentasikan saja kegiatan kita pada hari ini dan ya mohon maaf karena saya siap-siap untuk mau ke daerah Pangkep ini untuk berangkat dulu melayat. Untuk selanjutnya nanti hanya saya yang merekam tadi ya. Hanya saya yang merekam. Oke, baik. Untuk selanjutnya disiapkan presentasi individunya ya, presentasi video, presentasi individunya. Tadi saya lihat siapa itu Anissa Miranti untuk kelompok berapa itu kelompok 3 ya. Kelompok 3 saya lihat sudah ada dimasukkan linknya. Yang lainnya juga silahkan diikuti supaya nanti saya bisa memasukkan linknya itu di add link. Baik, saya kira cukup. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf karena ada kegiatan ini. Saya harus pergi melayat dulu. Terima kasih. Saya akhiri. Oh, tunggu dulu. Ini ada satu orang yang tidak hadir ini. Siapa? Tapi Pak Dokter Muhammad Aswar yang pergi umroh. Oh, pergi umrah Aswar ya. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Saya kira kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video pemaparan materi dari saya mengenai proses keputusan inovasi, menerima atau menolak inovasi oleh perseorangan atau organisasi. Nah, jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin ditanggapi atau ada yang ingin dipertanyakan, silahkan berkomentar di bawah. Nah, saya selaku pemateri Yusriani Yunus mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Usman Nur MPD selaku dosen pengampu mata kuliah difusi dan inovasi teknologi PAI karena telah membimbing dan mengarahkan saya. Saya banyak mengucapkan terima kasih. Begitupun juga dengan teman-teman saya ucapkan terima kasih banyak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusriani Yunus dari program studi Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses keputusan inovasi, menerima atau menolak inovasi oleh perseorangan atau organisasi. Nah, inovasi sering dikaitkan dengan perubahan, tetapi tidak setiap perubahan dapat dikategorikan sebagai inovasi. Nah, menurut Rogers, inovasi adalah suatu gagasan, praktik, atau objek benda yang dipandang baru oleh seseorang atau kelompok adopter lain. Nah, Rogers menjelaskan bahwa ada 4 teori utama yang berhubungan dengan difusi inovasi, yaitu teori proses keputusan inovasi, teori inovasi individu, teori tingkat adopsi, dan teori atribut yang dirasakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana prosedur pengambilan keputusan inovasi dalam sebuah organisasi. Nah, proses pengambilan keputusan inovasi dalam sebuah organisasi yaitu di mana yang dilalui atau dialami individu unit pengambilan keputusan yang lain. Mulai dari pertama, tahu adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi, kemudian penetapan keputusan menerima atau menolak inovasi, kemudian implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambil. Nah, proses keputusan inovasi bukan kegiatan yang dapat berlangsung seketika, tetapi merupakan serangkaian kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu, sehingga individu atau organisasi dapat menilai gagasan yang baru itu sebagai bahan pertimbangan untuk selanjutnya akan menolak atau menerima inovasi dan menerapkannya. Nah, menurut Rogers, proses keputusan inovasi itu terdiri dari 5 tahap, yaitu tahap pertama ada tahap pengetahuan, tahap bujukan, tahap keputusan, tahap implementasi, dan tahap konfirmasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang tahap pertama, yaitu tahap pengetahuan. Nah, tahap pengetahuan ini bisa juga dikatakan sebagai knowledge. Proses keputusan inovasi dimulai dengan tahap pengetahuan, yaitu tahap pada saat seseorang menyadari adanya suatu inovasi dan ingin tahu bagaimana fungsi inovasi tersebut. Nah, pengertian menyadari dalam hal ini bukan memahami, tetapi membuka diri untuk mengetahui inovasi. Seseorang menyadari atau membuka diri terhadap suatu inovasi tertentu dilakukan secara aktif, bukan secara pasif. Nah, kemudian tahap yang kedua yaitu tahap bujukan atau persuasion. Nah, di mana pada tahap persuasi ini di mana proses keputusan inovasi seseorang membentuk sikap menyenangi atau tidak menyenangi terhadap inovasi. Nah, jika pada tahap pengetahuan proses kegiatan mental yang utama bidang kognitif, maka pada tahap persuasi yang berperan utama bidang afektif dan perasaan. Seseorang tidak dapat menyenangi inovasi sebelum ia tahu lebih dulu tentang inovasi tersebut. Kemudian tahap yang ketiga, tahap keputusan. Nah, di sini tahap keputusan di mana proses inovasi terjadi berlangsung jika seseorang melakukan kegiatan yang mengarah untuk menetapkan, menerima atau menolak inovasi. Nah, menerima inovasi berarti sepenuhnya akan menerapkan inovasi. Menolak inovasi berarti tidak menerapkan inovasi. Nah, sering terjadi seseorang akan menerima inovasi setelah ia mencoba lebih dahulu, bahkan jika mungkin mencoba sebagian kecil lebih dulu, baru kemudian dilanjutkan secara keseluruhan jika sudah terbukti berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kemudian tahap yang selanjutnya yaitu tahap implementasi.
Nah, tahap implementasi di sini dari proses keputusan inovasi terjadi apabila seseorang menerapkan inovasi. Dalam tahap implementasi ini berlangsung keaktifan baik mental maupun perbuatan. Keputusan penerimaan gagasan atau ide baru dibuktikan dalam praktek. Nah, pada umumnya penerimaan gagasan atau ide baru dibuktikan dalam praktek. Kemudian tahap selanjutnya itu tahap konfirmasi. Nah, dalam tahap konfirmasi ini seseorang mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya dan ia dapat menarik kembali keputusannya jika memang diperoleh informasi yang bertentangan dengan informasi pemula. Nah, tahap konfirmasi ini sebenarnya berlangsung secara berkelanjutan sejak terjadinya keputusan menerima atau menolak inovasi yang berlangsung dalam waktu yang tak terbatas. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Adapun kesimpulan dari proses dengan memahami proses difusi inovasi dalam organisasi dan akan mudah untuk memahami proses difusi pendidikan karena pada dasarnya pelaksanaan pendidikan beserta komponen-komponennya adalah suatu organisasi. Diseminasi adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Apabila difusi terjadi secara spontan, diseminasi terjadi setelah dan perencanaan dalam pengertian ini dapat juga direncanakan terjadinya inovasi, terjadinya difusi. Nah, proses keputusan inovasi adalah proses yang dilalui atau dialami individu unit pengambilan keputusan yang lain, mulai dari pertama tahu adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi, kemudian menetapkan keputusan menerima atau menolak inovasi, kemudian implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambil. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.